Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan kembali mengenai pembahasan materi use case-nya. Pada bagian yang pertama, Ibu sudah menjelaskan mengenai apakah use case diagram itu, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam use case diagram itu apa saja, kemudian mengenai tingkatan dari use case-nya itu apa saja sudah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan lanjutkan ke contoh studi kasus. Untuk contoh yang pertama di sini, ini adalah yang dibahas mengenai sistem pendaftaran siswa DEF atau English First. Jadi ini ada alur dalam sistem pendaftaran siswa tersebut. Jadi gini, sebelum Ibu lanjutkan kembali, jadi kalau misalkan kita membahas mengenai sebuah sistem, atau misalkan kalian nanti pada suatu saat nanti akan melakukan riset dan menganalisa mengenai sebuah sistem, tentunya hal yang harus kalian ketahui itu salah satunya adalah mengenai workflow atau alur kerja dari sistem tersebut. Itu benar-benar harus tahu alur kerjanya. Jadi cara kerjanya dari sistemnya itu seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian nanti dokumentasinya yang digunakan apa saja, itu setidaknya harus tahu. Ya, jadi kalian nanti bisa menggambarkan mengenai sistem yang akan kalian bahas. Itu ya, kalau misalkan suatu saat nanti kalian diminta untuk melakukan analisa sebuah sistem, walaupun sebenarnya banyak hal ya yang harus diketahui lagi, tapi setidaknya kalian harus tahu mengenai alur kerjanya. Nah, untuk sistem pendaftaran siswa ini, alur kerjanya atau lebih dikenal dengan istilah proses bisnisnya, ya, proses bisnisnya ini seperti ini. Jadi calon siswa dia melakukan pendaftaran terlebih dahulu di IF ini dengan mengisi formulir pendaftaran dan diminta untuk membayar sejumlah 100.000. Kemudian setelah dia melakukan pembayaran, maka calon siswa ini dapat mengikuti tes tulis. Setelah melakukan tes tulis, berikutnya ada tes wawancara. Dan setelah tes tulis dan tes wawancara, nanti calon siswa akan menerima hasil tes tulis dan tes wawancara tersebut. Gitu. Kemudian baru membayar biaya kursusnya sesuai dengan level dia nanti masuk ke level yang mana. Nah, kemudian petugas nanti di sini akan mengelola data pendaftaran calon siswa. Kemudian mengatur jadwal tes tulis dan wawancara serta mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Nah, dari proses bisnis yang ada di sistem pendaftaran siswa ini, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan, bahwa ini nanti yang terlibat di dalam sistem pendaftaran siswa ini ada dua, yaitu calon siswa dan ada petugas. Nah, nanti calon siswa ngapain aja sih di sini? Calon siswa nanti di sini dapat melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran, kemudian nanti akan mengikuti tes tulis, mengikuti tes wawancara, dan menerima hasil tes. Gitu. Sedangkan nanti kalau petugas itu sendiri, nanti di sini dia dapat mengelola daftar pendaftarannya, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, serta mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Nah, ini nanti kalau misalkan dibuatkan dalam use case-nya, berarti nanti akan muncul dua aktor, yaitu aktornya siapa? Ada calon siswa dan ada petugas. Dan nanti apa yang dilakukan oleh si siswa, calon siswa dan petugas, ya sesuai dengan alur yang ada di sini. Jadi ini kalau digambarkan use case-nya seperti ini. Nih.
Jadi ini boundary-nya ya yang dibahas tadi adalah sistem pendaftaran siswa English First, makanya ini dikasih boundary, diberikan nama sistemnya itu apa. Nah ini tadi ada aktornya, calon siswa dan petugas. Nah si calon siswa ini bisa ngapain? Dia pada saat melakukan pendaftaran tadi kan harus mengisi formulir, kemudian membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tulis, mengikuti tes wawancara, kemudian menerima hasil tes dan melakukan membayar biaya kursus tadi ya. Jadi sesuai ya dengan alurnya tadi, ceritanya tadi atau narasinya. Sedangkan kalau untuk petugas itu nanti dia melakukan, bisa mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes baik itu tulis dan wawancara, serta mengelola pembayaran. Jadi kalau kita sudah menentukan, kalau tadi alur ceritanya seperti itu, narasinya seperti itu, maka penggambaran use case-nya adalah seperti ini. Nah ini berikutnya adalah berbeda lagi dengan contoh kasus yang kedua. Oke, di contoh kasus yang kedua ini ada narasinya dulu, ada proses bisnisnya dulu seperti ini. Jadi sebuah toko buku itu ingin membuat sebuah web agar mendukung penjualannya secara online. Nah, pembeli nanti bisa membeli buku dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anggota bisa membeli buku lebih dari satu dalam setiap transaksi, dan buku akan dikirimkan setelah anggota membayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran secara online. Admin web nanti bisa mengelola data buku, bisa mengelola transaksi penjualan buku, dan bisa melihat laporan penjualan. Jadi gini, kalau contoh kasus yang kedua ini adalah nanti ini akan membuat suatu web, di mana web ini tentang penjualan buku secara online gitu, dan ini nanti akan melibatkan pembeli atau disebut juga dengan anggota. Pembeli atau anggota di sini sama ya, akan melibatkan pembeli dan nanti juga ada admin. Biasanya kalau kita membuat web itu kan ada halaman front end, ada back end ya, ada front end, back end. Front endnya siapa, back endnya siapa. Kalau di sini kan jelas ada pembeli dan ada admin, dan biasanya halaman antara pembeli atau anggota dengan admin itu kan kadang berbeda gitu, halamannya, tampilannya kemungkinan berbeda. Jadi nanti dari web yang mau dibuat penjualan buku secara online ini, nah kira-kira dengan alur sistem seperti ini, kira-kira nanti yang dibutuhkan untuk membuat sistem yang baru yang berbasis web nanti itu seperti apa. Nah sekarang, ini untuk bisa membuat web ini terlebih dahulu kita harus membuatkan yang namanya functional requirement atau analisa kebutuhannya dulu ya. Jadi kebutuhannya itu nanti apa saja, tapi sesuai dengan cerita yang ada di sini. Jadi kita bisa menentukan ini. Kita lihat ini ibu ada perubahan, jadi ibu revisi ke slide berikutnya. Ini yang akan ibu ini. Jadi nanti anggota itu nanti dia dapat melakukan sign in terlebih dahulu sebelum bisa mengakses atau membeli buku. Nah nanti pada saat membeli buku, nanti anggota itu bisa melakukan pembayaran, melihat sejarah transaksi, melakukan deposit dan refund, kemudian membuat review produk dan membatalkan transaksi. Selain itu nanti anggota dapat mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, dan mengatur pengingat ketersediaan. Ini nanti yang anggota bisa berinteraksi dengan si sistemnya. Nanti ini semuanya.
ya. Jadi kalau misalkan dibuatkan ke dalam use case diagramnya, aktornya ini adalah anggota, di mana anggota ini berinteraksi dengan sistemnya dengan dapat melakukan ini semua poin-poin yang ada di sini. Jadi ini yang dibutuhkan oleh webnya tadi. Kalau misalkan ini dari sisi anggota. Sedangkan kalau dari adminnya itu sendiri, nanti dia bisa mengelola transaksi penjualannya, bisa mengelola data buku, dan bisa melihat laporan penjualan. Ini dari admin. Ya, tapi sebelumnya admin juga harus melakukan login. Nah, dari fungsional requirement yang sudah dibuat ini nanti kalau kita gambarkan ke dalam use case diagram itu harus konsisten gitu, harus sama. Jadi berarti di sini nanti akan muncul dua aktor, yaitu aktor anggota dan aktor admin. Aktor anggota dan admin. Nah, nanti fungsi-fungsi sistemnya apa? Ya ini tadi yang seperti sudah dijabarkan di dalam requirement-nya di situ. Nah, ini kalau misalkan dibuatkan ke dalam use case diagramnya, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Sebelum ke use case diagramnya, requirement tadi itu mengambil dari ini ya, bukabuku.com. Kalian bisa buka webnya seperti ini, bukabuku.com. Jadi kalau mau melakukan transaksi di sini harus daftar dulu sebagai anggota. Jadi sebelum sebelum daftar ini tidak bisa melakukan transaksi. Kita sign in dulu. Kita coba sign in dulu. Jadi ini melakukan sign in dulu. Kemudian nanti pada saat sign in, yang tadi kebutuhan-kebutuhan yang sudah Ibu sampaikan tadi ini ada. Ini kalian lihat di menu anggota, ada sejarah transaksi, ada konfirmasi pembayaran, ada mengatur alamat, ada deposit refund, ada informasi akun, ubah sandi, review produk, dan pengingat ketersediaan. Jadi yang sudah kita buatkan tadi di awal, yaitu di fungsional requirement-nya ini, nanti kalau diaplikasikan ke dalam web, dalam bentuk web itu harus sama. Jadi apa yang kita tuliskan di kebutuhannya tadi ya, itu kalau misalkan kita buatkan ke dalam web, jadi kebutuhan-kebutuhan itu harus tertuang semuanya di web yang akan kita buat gitu. Jadi konsisten antara kebutuhan yang dibuat dengan webnya gitu, karena memang itu yang diminta mungkin oleh si usernya gitu, jadi si pembuat webnya ini gitu. Jadi seperti itu ya, ini ya untuk pembuatan web. Nah kemudian, ini contohnya tadi ya, kalau misalkan ini melakukan transaksi, nanti bisa dilihat sejarah transaksinya seperti ini gitu. Kemudian ini sejarah transaksinya, ordernya, nomornya berapa, alamatnya, metode pembayarannya bagaimana. Ini kalau sudah ada transaksi nanti bisa dilihat sejarah transaksinya dia itu sendiri ya, historisnya bisa dilihat. Nah kalau misalkan dibuatkan ke dalam use case-nya, ini dia dibuatkan ke dalam use case-nya, maka tadi ada dua aktor yang terlibat, yaitu ada anggota dan ada admin. Ini use case-nya adalah C-level ya. Kalau dibuatkan C-level ini, jadi anggota itu apa yang bisa dilakukan oleh si anggota? Anggota itu bisa membeli buku, bisa mengatur alamat pengiriman, bisa melihat informasi akun, bisa mengubah sandi, dan bisa mengatur pengingat ketersediaan. Nanti kalian coba lihat lagi slide Ibu yang sebelumnya tadi ya, yang di fungsional requirement-nya tadi, itu nanti akan dibuatnya sama seperti ini. Dan si admin tadi kan ada bisa memproses transaksi penjualan, mengelola data buku, dan laporan penjualan. Jadi antara requirement dengan use case ini sama, dan nanti dengan
aplikasi program pun juga sama gitu. Ini si level, dan kalau misalkan kita detailkan lagi, nah ini nanti akan berubah jadi vis level. Kalau vis level nanti akan mendetailkan lagi. Kenapa ini perlu didetailkan? Karena tadi pada saat membeli buku ini kan kita bisa melihat berbagai macam ini. Setelah melihat buku kan bisa melakukan pembayaran, atau bisa melihat sejarah, atau bisa melakukan refund, deposit dan refund. Bisa juga membuat review produk, bisa juga membatalkan transaksi. Dan ingat, ini semua menggunakan extend. Ini maaf salah ya, ini harusnya bukan include, tapi ini harusnya juga extend. Panahnya harusnya ke sini. Karena apa? Melakukan pembayaran ini baru bisa dilakukan setelah dia membeli buku. Jadi beli buku dulu baru bisa melihat ini gitu, baru bisa melakukan ini semuanya. Makanya ini menggunakan extend. Nah, kemudian perlu kalian ketahui lagi, ini belum selesai nih vis levelnya. Tadi pada saat ibu mau mengakses ini semuanya, ibu harus melakukan apa dulu? Yaitu namanya melakukan sign in. Makanya di sini ditambahkan lagi. Nih, ada sign in di sini. Jadi sign in ini, jadi pertama kali itu kita harus melakukan sign in. Sebelum melakukan sign in, kita tidak bisa mengakses ini semuanya. Makanya ini menggunakan include. Jadi si anggota pada saat membeli buku, dia akan melakukan pembelian buku, tetapi dia harus melakukan sign in dulu. Jadi ini sign innya dikerjakan dulu, baru bisa membeli buku. Seperti yang sudah ibu sampaikan tadi ya. Atau si anggota ini pada saat mau mengatur alamat pengiriman, dia juga harus sign in dulu. Jadi setelah sign in ini dikerjakan, baru bisa mengatur alamat pengiriman. Makanya ini menggunakan include gitu ya. Begitupun dengan admin. Si admin ini dia bisa memproses transaksi, mengolah data buku, kemudian bisa melihat laporan penjualan. Ini pun dia juga harus sign in dulu. Makanya di sini menggunakan include. Jadi harus benar-benar paham ya penggunaan include dan extend, karena ini sangat penting sekali. terlebih lagi nanti kalian kalau masuk ke tugas akhir nanti di semester 6 itu pasti akan ketemu yang namanya use case. Kalian pasti diminta untuk membuatkan functional requirement-nya, kalian diminta untuk membuatkan use case diagramnya seperti ini gitu sebagai contoh ya. Jadi apalagi mungkin nanti kalau misalkan kalian tertarik untuk membuat webnya juga, jadi ini harus sama gitu. Jadi kalau seperti ini untuk use case diagram, jadi use case diagram itu sebenarnya digunakan untuk menggambarkan sistem yang sudah terkomputerisasi. Jadi kalau kalian membuat suatu rancangan sistem, nah nanti dari rancangan sistem itu kalian buatkan analisa kebutuhannya dulu. Setelah membuatkan analisa kebutuhan, nanti baru bisa menggambarkan use case diagramnya. Karena use case diagram ini dibuatkan berdasarkan kebutuhannya tadi, fungsional requirement-nya tadi. Dan kemudian baru diaplikasikan ke dalam bahasa pemrograman kalian. Jadi harus sama gitu. Itu ya, jadi sangat penting sekali. Ini adalah merupakan dasar bagi kalian, dimana nanti teori ini itu akan kalian pakai sampai semester 6 nanti gitu. Jadi harus benar-benar paham mengenai bagaimana membuat use case diagram. Oke. Kemudian ibu lanjutkan, ini contoh generalisasi tadi sudah ibu bahas ya. Di sini anggota ini ya umum ya. Di sini ada khususnya ada anggota lama, anggota baru. Jadi ini yang spesialisnya kalian udah tahu ya tadi ya, udah ada penjelasannya mengenai generalisasi seperti yang tadi sudah ibu jelaskan ya. Oke, kemudian nah sekarang ini adalah membuat suatu
skenario use case. Nah skenario use case, jadi sebenarnya kalau yang cerita tadi di awal tadi itu bisa juga dikatakan, kalau mau membuat use case diagram itu bisa dikatakan sebagai skenarionya ya. Jadi skenario itu adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang menjabarkan sebuah interaksi antara seorang pengguna dengan sebuah sistem. Kemudian, jadi kalau misalkan nih kita memiliki sebuah toko online yang berbasis web, kita memiliki skenario misalkan buy a product-nya seperti ini misalkan. Oh, pelanggan nanti dapat melihat katalog dan menambahkan barang-barang yang diinginkan ke dalam keranjang belanja. Kemudian pada saat pelanggan ingin membayar, pelanggan dapat menjabarkan tentang informasi pengiriman barangnya. Mungkin kalau mau menggunakan kartu kredit juga bisa, serta mengkonfirmasi transaksi. Nah, kemudian sistem akan memeriksa otorisasi pada kartu kredit, misalkan yang digunakan untuk pembayarannya adalah kartu kredit, lalu bisa mengkonfirmasi transaksi secara langsung dan mengirimkannya misalkan melalui sebuah email. Nah, ini adalah salah satu contoh skenario ya. Nah, ini nanti bisa dijabarkan lagi ya, bisa dijabarkan lagi deskripsinya atau skenarionya tersebut ya, lebih detail lagi. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini ada menu anggota tadi ya, kemudian di sini ada menu anggota tadi, ada sejarah transaksi sampai dengan pengingat ketersediaan. Kemudian dia bisa mengubah alamat pengiriman ya, alamat pengiriman ataupun alamat yang sudah tersimpan sebelumnya itu apa, nanti bisa dilakukan update. Nah, ini alamat pengirimannya seperti ini. Nah, contohnya ada nama, negara, provinsi dan lain sebagainya sampai dengan email. Kemudian baru bisa dilakukan simpan atau batal. Nah, skenarionya itu kalau digambarkan nanti seperti ini. Kalau tadi kan hanya berupa narasi ya skenarionya. Nah, ini bisa digambarkan menjadi beberapa poin yang ada di sini. Nah, yang akan kita bahas nanti skenarionya, skenario apa? Kalau yang ini tadi yang akan kita buatkan skenarionya adalah mengenai alamat pengiriman. Mengenai alamat pengiriman. Oh, alamat pengiriman di sini berarti use case name-nya adalah mengatur alamat pengiriman. Jadi setiap yang use case yang kita gambarkan di dalam use case diagram tadi ya, di dalam use case diagram tadi itu bisa kita buatkan skenarionya gitu. Jadi kalau misalkan tadi use case diagramnya banyak tadi ya, ada membeli buku, ada bisa mengubah sandi, bisa melakukan pembayaran, itu kalau kita buatkan skenarionya pasti banyak skenarionya, karena per use case itu bisa kita jabarkan skenarionya masing-masing gitu. Nah, ini berdasarkan use case name-nya. Jadi kan ini hanya diambil salah satu contoh saja. Nah, kalau mau dibuatkan skenarionya pasti banyak ya. Kalau misalkan use case-nya di dalam use case diagramnya itu ada 10, ya berarti harus ada 10 skenario use case. Banyak banget ya. Oke. Nah, ini use case name-nya yang akan kita jabarkan atau kita buatkan skenarionya di sini adalah mengatur alamat pengiriman. Nah, requirement-nya apa? Oh, anggota nanti dapat mengatur alamat pengiriman. Kemudian goal atau tujuannya apa? Oh, anggota nanti dapat menambah, bisa mengubah ataupun bisa menghapus alamat pengiriman. Jadi ini harus sesuai dengan nanti kalau dibuatkan dalam programnya sesuai dengan formnya. Terus nanti dalam form tersebut nanti ada button-buttonnya apa saja. Nah, nanti disesuaikan. Nah, ini goalnya nanti apa? Oh, bisa menambah, mengubah ataupun menghapus. Preconditionnya apa? Jadi preconditionnya pertama dia melakukan sign in. Kalau postconditionnya kalau bisa dilalui semuanya, nanti data alamat
pengiriman tersebut bisa tersimpan, terupdate, ataupun bisa terhapus. Ini kalau misalkan kondisinya benar ya, maksudnya prosesnya itu bisa dilalui semuanya. Tapi kalau misalkan fail, kondisi fail, ya berarti dia tidak bisa menyimpan, menghapus ataupun mengupdate gitu. Primary aktornya siapa? Anggota. Kenapa anggota? Karena yang berkaitan dengan mengatur alamat pengiriman tadi adalah anggota. Nah, kemudian main flow-nya. Main flow-nya ini alur utamanya. Pertama, di sini kan tadi ada tambah, ubah, hapus. Pertama, yang akan kita jelaskan adalah yang tambah dulu. Oh, anggota memilih tambah alamat baru. Kemudian nanti sistem menampilkan formnya. Terus sistem membuat nomor otomatis. Kemudian anggota dapat menginput nama alamat, memilih negara, kemudian menampilkan pilihan provinsi. Jadi ini sesuai dengan yang ada di form alamat pengiriman tadi. Jadi dijelaskan satu persatu seperti ini gitu. Kemudian terakhir nanti anggota dapat menyimpan data alamat pengiriman. Nah, ini pada saat tambah. Jadi pada saat dia melakukan penambahan alamat pengiriman, maka ini yang dilakukan. Nah, ini main flow-nya. Kemudian alternate-nya, oh selain tambah tadi bisa apa? Oh bisa mengubah atau mengupdate tadi. Oh kalau untuk mengupdate apa yang dilakukan? Oh anggota nanti bisa mengubah alamat. Terus sistem menampilkan alamat pengiriman yang akan diubah. Kemudian baru anggota menginput data perubahan alamat. Baru nanti anggota dapat menyimpan alamat pengiriman dan sistem nanti akan menampilkan alamat pengiriman yang sudah diubah. Terus alternate yang lainnya apa? Oh, hapus. Berarti tinggal dijelaskan yang hapus. Anggota dapat menghapus, sistem menampilkan konfirmasi dan anggota menghapus alamat. Jadi intinya apa? Skenario itu menceritakan mengenai alur kalau di sini alur dari programnya nanti itu seperti apa gitu. Jadi cara kerjanya itu seperti apa sih nantinya di misalkan di dalam use case dari mengubah alamat pengiriman tadi gitu. Apa yang bisa dilakukan di situ? Nah, ini harus dijabarkan secara rinci satu persatu. Gitu. Ini yang disebut dengan skenario. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan use case kalian banyak, berarti nanti skenarionya pun juga pasti akan banyak. Oke? Nah, materinya berarti sudah selesai ya, dan ini nanti ada tugas, nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ini ibu belum selesai, ini ibu masih lanjut, ibu mau mengajarkan ke kalian bagaimana cara membuat use case diagram dengan menggunakan tools yang kemarin sudah ibu berikan, yaitu dengan menggunakan Enterprise Arsitektur. Oke, dan nanti akan ibu lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.